Istifham itu berasal dari bahasa Arab yang masdarnya dari kata istifham yang berarti istaudaha. Akar katanya adalah fahima yang berarti faham, mengerti, jelas. Nah, akar kata ini dia mendapatkan tambahan alif, ada sin dan ta. Di awal kata salah satu fungsinya adalah untuk meminta. Dengan demikian itu berarti permintaan penjelasan talaful fahim. Nah, adapun pengertian istifham secara istilah sebagai berikut. Al-Zakasi dalam bukunya itu Al-Murham fi Ulumi Quran itu menjelaskan bahwa istifham ialah mencari pemahaman tentang suatu hal yang tidak diketahui. Dan Al-Muzam Al-Mufassal disebutkan bahwa istifham yaitu merupakan adafatul istifham. Kata tanya atau adafatul istifham ini dalam pembagiannya dibagi menjadi dua. Yang pertama huruf istifham yaitu berupa hamzah dan hal yang kedua-duanya mempunyai arti apakah. Dan yang kedua yaitu isim istifham di mana adawatul istifham ini terdiri dari selain yang telah disebutkan. Nah, di sini saya juga menjelaskan tentang isim istifham ini terdiri dari ma, apa, man, siapa, kaifa, bagaimana, mata, kapan, ayyana, bila mana, anna, dari mana, kam, berapa, aina, di mana, dan ayu, apa, siapa. Nah, yang pertama adalah huruf istifham. Ini ada dua, isim dibagi dalam beberapa macam. Kita bisa lihat dari segi khusus maknanya. Isim dibagi menjadi isim nakira dan isim marifah. Nah, isim marifah ini dia merupakan kata benda yang sudah tertentu atau dia seperti kata istilah definitif. Nah, yang tanda-tandanya bisa dimasuki huruf alif dan lam. Nah, serta tidak bertanwin dia. Isim marifah juga dia merupakan isim yang sudah jelas pengertiannya dan mempunyai peranan penting dalam bahasa Arab. Yang sudah jelas pengertiannya secara sintaksis maupun sematif. Nah, fungsi isim marifah itu dia menunjukkan bahwa kata yang bersangkutan atau ma'uf diketahui atau ta'rifah. Nah, yang selanjutnya isim nakira. Teman-teman bisa ketahui di sini bahwa isim nakira itu adalah isim yang masih umum atau global ya. Kata benda yang mana yang seperti apa terdapat di mana, kepunyaan siapa dan lainnya sebagainya. Nah, sehingga tidak bisa mengindikasikan benda tersebut sebab maknanya umum. Nah, isim nakira juga di sini tertentu atau kata benda yang masih bersifat umum atau kata istilahnya indefinitif. Nah, yang biasanya ditandai dengan barisnya yang bertanwin atau baris ganda. Nah, ciri-ciri isim marifah dan isim nakira yang pertama dibumbuhi dengan huruf alif lam di awalnya. Dan yang kedua, jika dalam suasana idafal ialah dua isim yang digabung menjadi satu. Dan yang ketiga, jika kata yang diidafahkan untuk kata tunjuk dia atau isim isyarah. Dan yang keempat, jika kata ganti atau isim damir. Contohnya anaka taibadara rasul. Saya adalah orang yang mencatat pelajaran semua. Teman-teman bahwa mutada dan khobar harus sesuai antara mutada dan khobar dalam mufrad, tasniyah, jamaknya dan muannas atau muzakkarnya. Nah, di sini saya jelaskan sedikit bahwa khobar adalah dia sesuatu yang menyadar kepada mutada. Oleh karena itu, khobar harus selalu mengikuti mutada dalam segi bilangan dan segi jenisnya. Mutada adalah isim ma'ruf yang biasanya dia terdapat di awal kalimat atau subjek. Khobar adalah sesuatu yang dapat menyempurnakan makna mutada atau predikat. Sekian materi dari saya tentang mutada dan khobar. Selanjutnya materi selanjutnya tentang sifat mausuf, na'at dan manut. Nah, pengertian sifat mausuf. Teman-teman paling sudah tahu ya tentang sifat mausuf itu apa. Nah, tapi di sini saya jelaskan sedikit dulu ya, bahwa sifat mausuf dia
Bila rangkaian dua buah isim atau lebih semuanya dalam keadaan nakirah atau tanwin dan semuanya dalam keadaan ma'rifah, alif atau lam, maka kata yang di depan dinamakan mausul yang disifati sedang yang di belakang atau sifat. Nah, naat adalah kata sifat, sedangkan manut adalah kata yang disifati. Dalam hal rafa nashab dan zarnya serta marifanya dan nakiranya, dan manut adalah kata yang sifati dari naat. Nah, cara menyusun sifat mausul ada beberapa teman-teman jelaskan sedikit bahwa yang pertama, apabila yang disifati muzakkar maka sifatnya juga harus muzakkar. Contohnya al-jayal, hasadara, al-talibat. Isim muzakkar adalah isim yang menunjukkan bahwa laki-laki. Misalnya isim yang menunjukkan laki-laki itu dari kata al-talibatun. Dan yang kedua, apabila yang disifatinya muannas, maka sifatnya juga harus muannas. Yang ketiga itu kalau tidak salah, apabila yang disifatinya nakirah, maka sifatnya juga nakirah. Dan yang keempat, apabila yang disifatinya ma'rifah, maka sifatnya juga harus ma'rifah. Dan yang kelima, apabila yang disifatinya tunggal, maka sifatnya juga harus tunggal. Dan yang keenam, apabila yang disifatinya mustanna, maka sifatnya juga harus mustanna, teman-teman. Nah, apabila yang ketujuh, apabila yang disifatinya jamak berakal, maka sifatnya juga harus jamak. Nah, kalau menurut penjelasan saya, isim jamaknya itu dia merupakan isim yang menunjukkan jumlah banyak atau lebih dari 2. Nah, selanjutnya materi jar dan majrur. Nah, kita bisa simpulkan bahwa huruf jar adalah penanda isim. Nah, dapat dipastikan dia bahwa setelah huruf jar adalah isim dan huruf jarnya hanya dapat masuk kepada kata benda. Nah, teman-teman sudah tahu kan bahwa majrur itu apa? Nah, di sini saya jelaskan sedikit. Majrur artinya yang ditarik atau diturunkan. Dalam ilmu nahnu ya, kalau tidak salah, yang dimaksud adalah isim berharakah atau jar atau kasroh. Tetapi tanda-tandanya bukan hanya kasroh. Tanda-tanda isim majrur ada 3. Yang pertama kasroh, yang kedua fatha, dan yang ketiga ya. Selanjutnya materi isim mausul. Nah, teman-teman sudah tahu nggak apa itu isim mausul? Mungkin ada teman-teman yang sudah tahu apa itu isim mausul dan mungkin ada teman-teman yang belum tahu ya. Oke, di sini saya akan mengulangi materi tentang isim mausul. Nah, seperti sering orang kata bahwa isim mausul itu kata sambung. Nah, isim mausul merupakan kata sambung. Nah, isim yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa kalimat atau pokok pikiran menjadi satu kalimat. Satu kalimat maksudnya di sini dia teman-teman bahwa setiap isim ma'rifah itu akan menjadi jelas bila bersambung dengan kalimat sesudahnya yang dinamakan syihlah. Nah, pasti teman-teman bertanya apa itu syihlah. Nah, di sini saya menjelaskan sedikit dulu ya. Syihlah dia itu merupakan anak kalimat. Itu harus memiliki domir yang kembali pada isim mausul yang dinamakan aid. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia dia merupakan kata sambung semacam diwakili oleh kata yang. Bentuk asal atau dasar dari isim mausul adalah allazi, yaitu itu yang.